Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Zahran dari Manajemen Pendidikan 2018A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Manajemen Mutu Pendidikan Perspektif Balance Scorecard. Video ini dibuat sebagai tugas pengayaan literasi mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Selamat menyaksikan. Yuk kita langsung masuk ke pembahasan Manajemen Mutu Pendidikan Perspektif Balance Scorecard. Yang pertama itu ada pengertian Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan suatu alat manajemen kinerja yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan non-finansial yang kesemuanya terjalin suatu hubungan sebab akibat. Nah, yang selanjutnya itu ada 4 proses manajemen mutu pendidikan perspektif Balance Scorecard. Yang pertama itu ada menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi. Untuk mencapai visi dan misi pada pendidikan, maka diperlukan strategi yang matang dan jitu guna mewujudkan visi dan misi suatu organisasi pendidikan tersebut. Yang kedua itu ada mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis. Kegiatan pengkomunikasian dan pengaitan antar berbagai perspektif dalam Balance Scorecard, maka diharapkan setiap unsur dalam satuan pendidikan memahami tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga itu merencanakan, menetapkan saran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis. Dan yang keempat, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis melalui kesempatan kepada kepala sekolah dan unsur pimpinan lainnya untuk memonitoring evaluasi kinerja yang telah dilakukan. Yang selanjutnya itu dalam meningkatkan mutu pendidikan, implementasi Balance Scorecard melalui beberapa perspektif dapat dilihat salah satunya dari financial perspective. Sasaran perspektif keuangan dalam organisasi kependidikan ini dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama ada growth atau berkembang. Pada tahap ini, pimpinan dan unsur pimpinan lainnya perlu mempertimbangkan sumber daya, dana, dan manajemen lainnya untuk melakukan pengembangan inovasi baru. Yang kedua itu ada sustain stage atau bertahan. Pada tahap ini, organisasi kependidikan melalui inovasi yang telah dilakukannya akan memiliki daya tarik yang tinggi dari masyarakat sehingga perlu dipertahankan agar supaya keberhasilan dari suatu program dapat tercapai. Ketiga itu ada harvest atau panen. Pada tahap ini, suatu organisasi akan mencapai tahap kedewasaan dalam siklus hidupnya, di mana organisasi ingin menuai investasi pendidikan yang dibuat pada tahap sebelumnya. Tujuan utama dalam kegiatan ini adalah memaksimalkan arus kas masuk dan pengurangan modal kerja atau operasional. Selanjutnya, menurut Mulyadi, sebagaimana dikutip oleh Matius Tandiontong, dalam sistem perencanaan strategik dengan pendekatan Balance Scorecard, organisasi kependidikan akan mampu menghasilkan rencana strategis yang memiliki 4 karakteristik yaitu, yang pertama itu ada komprehensif. Dalam dunia pendidikan, pengukuran terhadap hasil yang telah dicapai tidak hanya terpaku pada aspek kuantitatif saja, melainkan pengukuran juga dilakukan dengan aspek kualitatif. Yang kedua itu koheren. Hubungan sebab akibat ini dalam perspektif Balance Scorecard disebut koheren. Jadi dapat disimpulkan bahwa segala kejadian, peristiwa, dan dampak dalam keseluruhan aktivitas manajemen harus dipandang sebagai hubungan sebab akibat dari masing-masing perspektif yang ada. Yang ketiga berimbang. Keseimbangan Balance Scorecard tercermin dalam selarasnya tujuan dan komitmen tenaga pendidik dan kependidikan dengan pimpinan dan manajer, serta sistem pelayanan dan ekspektasi wali murid, dan lain sebagainya. Sehingga setiap personel yang ada sama-sama memiliki dan bertanggung jawab untuk memajukan organisasi. Nah, yang terakhir itu ada terukur. Jadi, semua strategi yang dibuat dengan menerapkan perspektif Balance Scorecard memiliki tolak ukur masing-masing. Sehingga dengan pendekatan Balance Scorecard, sasaran-sasaran strategis pada perspektif pelanggan, proses internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dapat ditentukan ukurannya, sehingga dapat dikelola dan dievaluasi hasilnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaatnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Koki MP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.